Oke, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kita semuanya, Om Swastiastu. Jadi, kali ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah Hukum dan Lingkungan Bisnis bersama saya, Asfa Mutiara Ahmad Pabulo. Kita akan membahas tentang asas perjanjian dan MOU yang biasa juga disebut dengan perikatan. Nah, apa sih perikatan? Jadi perikatan kalau secara artinya adalah saling mengikat. Jadi di sini sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang. Jadi perjanjian itu bisa dilakukan antar individu atau kelompok masyarakat. Jadi bisa antar individu, individu dengan individu atau individu dengan kelompok masyarakat. Nah, di sini juga atau dengan perjanjian itu adalah individu dengan negara atau yang biasa disebut dengan undang-undang. Jadi eh, ini berdasarkan pasal 13. Jadi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, di sini ada sifat perjanjian. Jadi perjanjian itu ya bersifat consensual obligator. Jadi terbentuk atau terjadi atau lahir pada saat dicapainya kata sepakat di antara para pihak. Jadi ada beberapa jenis perikatan. Jadi yang pertama itu adalah perikatan bersyarat. Jadi perikatan bersyarat otomatis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atau ada ya syarat dan ketentuan berlaku. Terus yang kedua perikatan dengan ketetapan waktu. Jadi misalkan kita kredit ke bank itu adalah ada waktunya, apakah nanti 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, atau beberapa puluh tahun. Terus ada perikatan manasika, jadi boleh dipilih. Jadi ada apa ya, saling apa ya, ikhlas buat memberikan waktu-waktu tertentu. Jadi misalkan apakah nanti satu ya sama sih dengan waktu tapi manasika tidak wajib jadi itu. Terus ada perikatan tanggung menanggung, otomatis satu pihak menanggung satu yang lainnya. Ada juga perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi. Jadi dia khusus buat orang yang melakukan perikatan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah perikatan dengan ancaman hukuman. Jadi jika terjadi sesuatu maka akan ada hukumannya. Ini biasanya sih banyak perikatan yang paling terkenal sih ada jual beli, ada hutang piutang atau yang lainnya. Nah, biasanya ketika perikatan tersebut maka akan ada syarat dan kondisinya yang apa masing-masing adalah syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian definisi perjanjian. Jadi perjanjian jadi dalam arti sempit perjanjian itu hanya menimbulkan hak dan kewajiban saja di antara para pihak dengan tidak memindahkan objek perjanjian. Jadi perjanjian obligator adalah suatu perjanjian di mana mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Jadi misalkan ada jual beli, maka penjual harus menyerahkan barang. Pembeli, ya dia menyerahkan uangnya. Jadi menurut KUHP perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Jadi misalkan kita kalau dalam hal ini biasanya sih contoh dalam jual beli tanah itu tidak hanya perjanjian tadi saja, tetapi nanti akan ada beberapa yang mengikuti. Jadi nanti ada APHT, jadi akta pengikatan hak tertanggung. Jadi sehingga kalau kita jual beli tanah itu ada namanya notaris ya yang dia mencatatkan. Jadi nanti akan ada perubahan hak kepemilikan. Nah, dalam arti luas dia menimbulkan hak dan kewajiban saja di antara para pihak dengan tidak memindahkan objek perjanjian, jadi contohnya jual beli, terus membebaskan seseorang dari kewajiban yang sudah ada. Jadi misal contohnya pembebasan hutang, jadi hanya seseorang yang berkewajiban uh, memindahkan hutang. Nah, ada beberapa hal tentang pengecualian terjadinya perjanjian. Jadi di sini ada perjanjian formal. Jadi misalkan eh,
itu perjanjian yang terbentuk atau lainnya disyaratkan dalam bentuk tertentu atau formalitas tertentu. Jadi misalkan perjanjian pendirian perseroan, terus ada dalam akta notaris, terus ada perjanjian kerja dalam bentuk tertulis, perjanjian perdagangan dalam bentuk tertulis, hibah dengan bentuk akta notaris itu adalah beberapa pengecualian terjadinya perjanjian atau di sini kalau dalam contoh realnya itu perjanjian real adalah perjanjian yang lahir atau terbentuk dengan penyerahan benda yang menjadi objek perjanjian tersebut. Jadi tadi contohnya misalkan jual beli tanah. Jadi dalam hal ini selama benda yang menjadi objek itu belum diserahkan, maka perjanjian itu belum ada. Jadi misalkan perjanjian penitipan barang atau perjanjian pinjam pakai. Jadi kita misalkan sewa ban di kolam renang itu kan ada ya kalau ban nggak terlalu ya sewa motor lah itu terjadi ketika barang sudah kita pakai mobil dan yang lainnya. Sehingga ada apa perjanjian kan itu tidak secara tertulis ya kadang-kadang. Nah, ada beberapa syarat perjanjian. Jadi syaratnya perjanjian itu yang pertama sepakat mengikatkan dirinya. Terus ada kecakapan untuk membuat suatu persetujuan, ada suatu hal tertentu atau objek. Nah, ada suatu sebab yang halal. Jadi perjanjian itu ya harus apa ya ditujukan untuk hal yang benar. Ada halal, ada tidak halal, bukan haram. Jadi syarat pertama dan kedua, jadi yang sepakat mengikatkan dirinya maupun kecakapan itu disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian. Nah, syarat ketiga dan keempat suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal itu disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian. Jadi ini subjektif, sorry, yang satu ini adalah subjektif. Nah, yang dua hal ini adalah objektif. Oke, kita ke next slide. Nah, di sini sepakat. Jadi kesepakatan yang mengikat dirinya itu berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Jadi di sini kedua belah pihak itu harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Jadi kemauan yang bebas itu dianggap tidak terjadi ketika perjanjian itu terjadi karena paksaan, blank, kekhilafan, dwelling atau penipuan, betroth. Jadi ini tentang apa sepakat buat mengikatkan diri. Nah, di sini ada kekhilafan ya, khilaf itu bisa lupa atau yang lainnya. Jadi di sini ada yang kekhilafan itu karena orangnya atau hakikat barangnya. Jadi ya karena subjek atau objeknya. Nah, untuk paksaan ini disebut dengan paksaan atau kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan sehingga dia membuat perjanjian jadi apa ya ada under pressure dia di dalam tekanan atau yang lainnya. Nah, kemudian ada juga penipuan. Jadi penipuan ini mensyaratkan jadi ada tipu muslihat penipuan tidak dipersangkakan. Jadi ya yang namanya nipu itu ya kita nggak tahu ya. Terus tetapi penipuan itu harus dibuktikan. Nah, ini yang agak jadi apa sebuah catatan. Jadi memang dua pihak, makanya tadi ada sebab yang halal. Jadi dua orang itu memang saling mengikatkan diri, sama-sama baik, terpenuhi unsur dan syarat perjanjian baik subjeknya maupun objeknya, sehingga tidak terjadi tiga hal tadi. Jadi ada penipuan, ada paksaan, ataupun ada kekhilafan baik dari sisi subjek maupun dari sisi objeknya. Sehingga dua pihak orang yang saling mengikatkan diri dia harus punya kecakapan untuk membuat sebuah persetujuan. Jadi ya syarat yang jelas yang pertama itu adalah dewasa sehingga dia 17 tahun ke atas punya KTP terus mampu berbuat mewakili hukum intinya cakap lah. Jadi eh, cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Jadi ya tidak anak kecil atau yang lainnya. Jadi karena undang-undang telah menetapkan tidak cakap untuk melakukan
perbuatan hukum. Jadi yang tidak cakap salah satunya kalau yang paling gampang itu ya gila, tidak sadar, di bawah paksaan itu sebenarnya sudah tidak cakap dan yang lainnya. Nah, di sini untuk kecakapan membuat perjanjian itu ya setiap orang memang dia sanggup untuk membuat perikatan, kecuali jika ia atau oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Jadi tadi ya dewasa, mereka yang ditaruh ini orang-orang yang cakap ya. Jadi yang tidak cakap itu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan atau perempuan. Jadi dalam hal ini kalau undang-undang itu dua orang perempuan itu eh, sama posisinya sebagai satu laki-laki. Tapi orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Jadi eh, ini apa ya normatif ya nanti kita apalah kita eksplor kayak jadi kenapa sih jadi yang jelas ya mungkin karena ada keterbatasan atau yang lainnya atau ada suatu hal tertentu sehingga yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau jadi subjek objeknya itu harus jelas jadi untuk melaksanakan pelaksanaan hak dan juga kewajiban. Nah, ada unsur-unsur perjanjian, di sini ada para pihak, otomatis dua pihak atau lebih, ada persetujuan, eh, ada tujuan, ada prestasi, ada bentuk tertentu, akad ya, tulisan, ada syarat-syarat. Jadi nanti eh, jadi tugas ya, tugasnya nanti kita bikin apa ya contoh perjanjian. Kalau yang ini dengan terpaksa boleh diketik lah. Biasanya kalau tugas itu tulis tangan, tapi ini karena panjang nanti tugas kita adalah yuk cari contoh perjanjian sehingga nanti kita akan membahasnya dengan lebih enak lagi. Mungkin itu teman-teman ini sebagai penutup. Jadi ada beberapa bagian atau unsur perjanjian. Jadi yang pertama adalah unsur esensialia. Jadi unsur ini adalah unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian, di mana tanpa adanya unsur esensialia, maka perjanjian tidak mungkin ada. Jadi contohnya definisi yang termuat dalam perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, dari adanya perbedaan definisi tersebut, maka ada yang membedakan antara keduanya. Jadi apakah ini jual beli, tukar menukar atau yang lainnya. Terus yang kedua, ada unsur naturalia. Jadi ini tentang ketentuan hukum umum yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Jadi unsur ini dapat kita temui dalam perjanjian-perjanjian tertentu dan dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Jadi contohnya ada penanggung biaya penyerahan yang menjadi tanggungan penjual. Ini ada di pasal 1461 KUHP. Terus dapat disimpangi sehingga menjadi tanggung jawab pembeli untuk menanggung biaya. Terus ada unsur aksidentalia. Jadi ini adalah unsur pelengkap dalam perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang memuat hal khusus atau partikular yang disepakati oleh para pihak untuk melengkapi unsur esensialia dan naturalia. Maaf bahasa saya belepotan ini saya bukan orang hukum jujur ini. Yang ada dalam suatu perjanjian yang bisa ada atau diatur. Bisa juga tidak ada bergantung pada keinginan para pihak atau merasa perlu untuk membuat unsur aksidentalia atau tidak. Jadi ya accident lah kalau bahasanya. Jadi ya memang karena ada keadaan tertentu. Jadi contohnya ketentuan mengenai tempat penyerahan benda atau saat transaksi atau jual beli. Demikian teman-teman mengenai perjanjian atau perikatan walaupun sekarang di era digital itu melakukan perjanjian itu mudah ya. Kita kalau pakai marketplace tinggal bibip bibip sudah selesai GoFood, GoSend. Nah, tapi kan sebenarnya itu ada perjanjiannya kok. Jadi eh, ada beberapa perjanjian yang kita harus minimal itu centang agree. Jadi syarat dan ketentuan yang berlaku di aplikasi yang kita pergunakan. Sehingga ya memang aplikasi itu
untuk mempermudah kinerja kita, khususnya di era digital ini. Jadi era digital ini memaksa, khususnya di pandemi ini, sorry, pandemi ini memang memaksa kita untuk belajar smart dalam hal digitalisasi. Jadi kita memang dipaksa untuk bisa melakukan segala sesuatunya secara digital. Kalau bahasa Jawanya itu adalah by system, bukan by system. Nanti dicari ya bahasa Jawa. Jadi by system itu memang berdasarkan sistem auto. By system, system itu kalau bahasa Jawa artinya siapa. By sia kalau bahasa Minang. Jadi tergantung orangnya, bukan tergantung prosesnya. Mungkin itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Kita keep on study ya. Jadi oh ya untuk kuliah saya silahkan jadikan satu aja lah Zoom di hari Senin. Kalau bisa syukur, kalau bisa bisa ya. Khususnya kalau buat kelas yang tidak bisa ada kelas gak apa-apa sih. Tapi kalau memang tidak bisa diharapkan karena kelas ini lebih fokus ke real. Jadi memang hukum dan lingkungan bisnis itu real, bukan mata ya teori ada yang kita pakai, tapi kita lebih apa sih yang terjadi di masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.